Sebab polusi, kita tahu kenapa banyak gunungan sampah yang tidak terkelola. Sudah ada efek pada dunia kita. Banyak sekali solusi tapi tidak beraksi. Aku sini tidak hanya omong kosong. Pikiran sekarang jangan banyak bolongnya. Lihatlah keluar, apakah baik-baik saja? Marilah pada ke masa depan kita. Wow, Indonesia pasti bisa. Wow, untuk anak cucu kita. Ini sebab polusi, kita tahu kenapa banyak gunungan sampah yang tidak terkelola. Sudah ada efek pada dunia kita. Banyak sekali solusi tapi tidak beraksi. Jangan bolos, tidak boros, biar lolos, jangan jeblos. Kita harus peduli sama buatan Tuhan. Jika kita mau dunia segar dan sehat, bekerjalah untuk tiket keluar masa kini. Wow, Indonesia pasti bisa. Wow, untuk anak cucu kita. Ini sebab polusi, kita tahu kenapa banyak gunungan sampah yang tidak terkelola. Sudah ada efek pada dunia kita. Banyak sekali solusi tapi tidak beraksi. Kutub lele, penyu-penyu makan plastik. Tinggi laut memuai, jangan dibiarkan. Gas emisi terbuat dari kendaraan. Masalah kita punya kita, tidak keselesai sendiri. Ya, pikirkanlah masa depan kita hancur atau terang. Ini untuk anak cucu bersama. Ini sebab polusi, kita tahu kenapa banyak gunungan sampah yang tidak terkelola. Sudah ada efek pada dunia kita. Banyak sekali solusi tapi tidak beraksi. Ini sebab polusi, kita tahu kenapa banyak gunungan sampah yang tidak terkelola. Sudah ada efek pada dunia kita. Banyak sekali solusi tapi tidak beraksi. Wow, untuk anak cucu kita. Wow, untuk lingkungan sekitar Anda. Oke, sekarang ini adalah bagian yang sedikit lebih serius. Kalau kamu termasuk yang sulit fokus atau malas baca buku, mungkin bagian ini bukan favoritmu. Saya ingin berbagi sedikit edukasi yang menurut saya cukup penting. Pertama, kalian nyadar tidak sih kalau suhu bumi semakin panas? Ini terjadi karena emisi gas yang dilepaskan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ditambah lagi, sampah organik juga menghasilkan gas metana yang memperparah kondisi. Padahal sebenarnya ada solusi yang tidak terlalu rumit untuk masalah ini. Kedua, kita harus sadar bahwa energi fosil yang selama ini kita andalkan jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Kita menggunakannya karena murah dan mudah diakses. Tapi bayangkan jika tiba-tiba habis, nggak bisa masak pakai minyak, nggak bisa nyalain pakai kompor gas, nggak bisa ngisi bensin, pasti bikin panik. Nah, pernah dengar soal EBT? Kalau belum, dengerin. EBT adalah singkatan dari energi baru terbarukan. Contohnya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTB, tenaga bayu atau angin, dan PLTS, tenaga surya. Di Indonesia, kita punya banyak potensi sumber energi terbarukan, dari sungai, angin, hingga ombak laut. Memang pengelolaannya lebih rumit dan biayanya lebih tinggi dibandingkan energi fosil, tapi keunggulannya adalah EBT bisa diperbarui dan tidak akan habis. Saya telah berkontribusi dalam upaya mengurangi pemanasan global dengan cara membuat kompos sendiri. Di internet tersedia banyak panduan yang menjelaskan cara membuat kompos dan prosesnya pun cukup mudah dilakukan. Kau juga bisa membuat kompos seperti saya.
Nah, selain kompos, teman-teman saya juga membuat produk ramah lingkungan lainnya seperti EcoBrick, EcoPrint, Diesel, dan sebagainya. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Mari bersama-sama berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik.